Nah, Ya, balik lagi bersama aku Marvel Food di interview ala Marvel Food. Kali ini bersama Stefani Tanus. adalah kakak Marvel nggak? Ya, Kita jadi sini dulu kata dalam orang, Jakarta kita mirip. ya kata orang kita mirip. Kata semua orang di SPA. Ya, Iya, Thanos kata itu orang-orang PPI, kakaknya Marvel ya atau adiknya Marvel ya? ya kakak atau adik. Ini boleh bikin joke. Boleh, Boleh boleh. bikin joke. Bikin dark joke, terserah sih. Mungkin Kita jangan. ngobrol-ngobrol santai aja. Oke. Kata tante-tante juga kita mirip katanya. Iya. Maaf, aku nervous kak. Kak, Aku nervous. kak apaan? Koko. Ya. Iya, kok Marvel aku Iya. nervous kok. Ya emang Cina banget ya. Ya udah, sekarang aku lagi pakai aku nggak apa-apa ya. Anda. Saya lagi di tempatnya Stefani Tanus di Braunschweig. Braunschweig lah ya. Semoga kamarnya berkenan guys. Jadi Stefani Tanus ini aktif banget di organisasi. Coba bisa disebutkan organisasi apa aja? Pertama-tama nama saya Stefani Tanus. Iya. Tapi untuk semua teman-teman di Indonesia manggilnya Tanus. Tanus ya gengs, bukan Thanos. Dan tolong Thanosnya jangan dibalik. Ya, oke ya. Iya, jadi organisasi gue pernah di KMKI. KMKI itu Keluarga Mahasiswa Katolik Indonesia. Itu organisasi mahasiswa Katolik di Jerman. Gue pernah di PPI Hannover, pernah di PPI Braunschweig, pernah di PPI Amerika Eropa, sekarang di PPI Dunia di anggota bagian Velari. Kalau di KMKI-nya sendiri, saya pernah di KMKI Hannover, KMKI North, KMKI Pusat, kurang lebih seperti itu. Ya, KMKI itu tadi apa? Keluarga Mahasiswa. Muslim Kristen Indonesia. Suka-suka. Kata orang gitu soalnya. Kata Cristo De Vinco ya itu yang memulai kata-kata itu. Oh iya. Jadi gimana tadi kenapa organisasinya bisa banyak banget gitu? Mau jawaban jujur? Jujur dong. Jawaban sangat jujur. Sangat jujur. Jawaban baiknya dulu supaya CV-nya penuh, supaya mengisi hari-hari dengan kegiatan organisasi yang bermanfaat dan baik bagi kegiatan sosial, bertemu dengan teman, menjalin hubungan. Kalau jawaban paling jujurnya adalah karena gabut. Gitu doang? Ya, karena kehidupan di Jerman itu membosankan. Iya, setuju sih. Terus nggak tahu mau ngapain. Jadi organisasi. Alasan lain supaya bisa ada tempat nebeng kalau pindah keluar kota. Atau kalau lagi ini besukan. networking gitu ya, dapat banyak teman gitu. Iya, supaya nggak usah bayar hotel kalau pergi ke kota lain. Iya, bisa numpang gratisan. Bukan untuk mencari pacar ya teman-teman. Lah, kenapa enggak? Kan bisa aja kan? Tentu saja bisa. Iya. Tapi itu bukan goal gue. Bukan goal. Terus goalnya apa nih? Loh, maksudnya apa nih? Lah, maksudnya apa kan tanya kan goalnya apa gitu kan. Kayak kalau orang kan punya goal tuh berbeda-beda gitu. Kayak aku juga bikin podcast ini kan lebih ke senang-senang. Ada juga yang bikin podcast pingin jadi podcaster, YouTuber atau apa gitu, bikin YouTube. Nah, goalnya apa nih? Goal dalam apa? Dalam organisasi atau dalam hidup? Ya, kenapa kamu aktif banget itu di organisasi gitu? Ya. Kenapa tadi disebutin tuh ada 10 atau berapa itu? Iya. Amerop, Iya. PPI Amerop juga tadi udah disebutin. Udah. Ya, PPI Dunia. Iya. PPI Hannover, PPI Braunschweig. Banyak banget lah pokoknya. Aku nggak hafal. Iya. Itu kenapa itu? Ya karena nggak ada kerjaan sih. Kalau mau jawab yang benar-benar sangat jujur, karena nggak ada kerjaan, bosan. Bagaimana cara mengisi waktu hidup yang produktif? Ya masuk organisasi. Terus bagus kan, lumayan bisa masuk di CV. Terus kalau ini jawaban yang formal, yang misal kalau ditanya sama orang-orang yang itu kayak nyinyir gitu, ngapain sih ikut PPI? Ngapain sih ikut KMKI? Ya kalau KMKI sih mungkin kalau terlalu apa ya? Aduh, nyebutnya gimana ya? Apa ini? KMKI mungkin kan banyak kan. Aku juga
pernah ikut KMKI, ya mungkin bisa seru-seruan gitu. Atau cari jodoh juga bisa, tapi ternyata dia enggak Ya gitu. bukan saya ya teman-teman, bukan saya. Oh iya. Ya, ya jawaban jujurnya sebenarnya kurang lebih intinya sama karena bosan supaya masuk CV. Tapi ya kalau misalnya jawaban formalnya dibagusin dikit aja. Kebetulan, jadi kebetulan gengs, gue belajarnya sosial politik. Dan dalam sosial politik berorganisasi itu ya lumayan penting lah. Sebenarnya nggak juga dalam sosial politik sih, dalam semua kegiatan hidup tuh berorganisasi itu penting dari zaman dulu, dari zaman SMA, SMP, SD udah diajarin sama orang tua bahwa nggak cuma belajar doang, kita harus juga belajar bagaimana koneksi sama orang lain, gimana bekerja sama dengan orang lain. Kan ada banyak soft skill yang diraih dari itu juga gitu. Dan ya CV terlihat cantik dan pastinya penting untuk masa depan. Ya jujur aja gitu kayak ya memang Iya. supaya CV cantik. Ya udah, sangat jujur sekali Sangat jujur, teman-teman. gengs. Terus kenapa nih bisa kuliah ke Jerman nggak ngambil teknik? Padahal aku juga sih. So, kuliah ke Jerman gak ngambil teknik. Kenapa, gengs? Karena dari dulu gue masuknya sosial politik. Waduh. Boleh nyombong nggak? Boleh nyombong nggak? Makanya ikut PPI. Ini dia jawaban sebenarnya. Bukan begitu. Saya tidak haus kekuasaan, teman-teman. Waduh. Pak, ini boleh jujur kan? Boleh nyombong nggak? Boleh nyombong nggak? Boleh dong. Jadi pas zaman SMP, gue pernah ikut OSN dan menang medali emas. Medali emas apa itu? IPS. Jadi belajarnya sejarah, ekonomi, sosiologi, sama sejarah, ekonomi, sosiologi. Apalagi? Olimpiade apa itu? Olimpiade. Sosiologi. Bentar. Apa tadi? Biasa kalau IPS ekonomi, sosiologi, sejarah juga. IPA juga belajar geografi sejarah. sama geografi. Ya. Geografi. Tapi IPS zaman SMP. Oh SMP itu Iya, Olimpiade apa itu? Olimpiade Sains Nasional. Tapi jurusan IPS. Berarti nasional ya? Nasional. Jadi Wah, dalam di suatu masa, yeah. gue pernah menjadi anak terpintar se-Indonesia. Kelas SMP. Yeah. Buat 4 mata pelajaran ini. Tapi nggak penting karena ya udah menang terus udah nothing. Tidak ada pengaruhnya dalam hidup kecuali buat nyombong kayak begini. Medalinya masih ada nih? Masih ada sih masih rumah. Ada di rumah di Indonesia ya. Di Indonesia. Kayaknya emasnya palsu sih. Tapi ya intinya dari dulu udah begitu. Jadi gue langsung tahu gue emang demennya sosial politik. Terus ketika gue demen sosial politik, jadi nyokap gue itu punya mimpi bahwa gue bisa kuliah di luar negeri. Specifically di Eropa. Pengennya sih di Inggris. Tapi gak punya duit. Oke. Jadi akhirnya ke Jerman. Jadi kenapa gue kuliah sosial politik di Jerman? Karena gue gak punya duit buat ke UK. Jujur. Tapi ya. Apa? Tapi barusan kan ini kan kamu exchange di UK. Iya guys, jadi gue berbalik. Jadi gue menghabiskan 5 bulan yang lalu di UK. Nah itu gimana tuh? Kayaknya banyak banget yang bisa diceritain nih di UK. Kan kayaknya seru banget kalau ngeliat Instastory gitu. Kayaknya seru banget lah. Aku nggak mau nyebutin, takut gimana gitu. Takut terlalu jadi stalker atau kayak gimana kalau sebutin. Lu aja ngeliatin Instastory gue cuma dilewatin doang. Enggak, sering ini Tanus nyanyi atau apa gitu. Cuma nyanyi doang gitu. Iya. Gak ada yang lain, nyanyi doang. Aduh. Pasti kan seru kan. Kira-kira pengalaman apa itu selama 5 bulan di UK? Satu hal yang gue bisa bilang, yang bisa diceritain gitu. Gue pergi ke UK melalui program Erasmus. Jadi di satu Eropa ini setiap university yang dari Staatliche Universität sih kayaknya. Mereka punya program Erasmus di mana lu bisa pergi exchange buat 1 semester atau bahkan sebenarnya 1 tahun. Dan tiap bulan itu lu dibayar 450 euro sama uni lu. Dan untuk pergi exchange itu lu udah gak perlu bayar apa-apa lagi. Lu cuma bayar semester bayar kayak biasa. Dan lu dibayar 450 euro juga. Jadi gue daftar buat pergi. Waktu itu pilihan pertama gue ke Inggris. Kedua ke Norway. Ketiga ke Kroasia. Kenapa milihnya antara 3 itu? Karena fakultas gue nawarinnya cuma itu 3 sama beberapa lagi kayak Prancis. Dan beberapa tempat yang gue gak begitu tertarik untuk pergi.
God sayang gue dapet ke UK, terus gue pergi selama mestinya cuma dari September sampai Desember, tapi karena gue senang banget di UK, gue stay di sana lebih lama sampai Februari. Wah, kenapa tuh bisa seneng di UK? Padahal kan di Jerman enak nih, bisa ada semester Di tiket, Jerman enak. ada ada PPI Braunschweig. Curcol nih guys. Jadi biasanya kalau orang nanya, gimana Nus, lu demen gak sekolah di Jerman? Gue selalu bilang, ya it's good lah, bisa lah. Ketika gue akhirnya pergi ke UK, gue punya sesuatu untuk membandingkan antara UK dan Jerman. Dan gue bisa bilang bahwa gue benci sekolah di Jerman. Oke. Dan, oh ya, pertanyaannya kenapa kan? Karena kultur sih, pertama satu bahasa Inggris. Jauh lebih gampang kan, kita udah ngomong bahasa Inggris. We've been speaking English like for as long as we have lived gitu. Kayak kalau you guys listen to like anak Jaksel, it's so easy for us to speak in English, right? Jadi ya gitu guys. Oke. Kalau aku anak daerah sih nggak begitu ngerti kak. Iya. Terus selain itu menurut gue kultur sih, kayak jauh lebih gampang buat ngobrol sama orang Inggris, untuk ngobrol dan menjalin persahabatan sama orang Inggris dibandingin sama orang Jerman. Contoh. Wah, kenapa tuh? Contoh Misalnya kalau misalnya di Inggris beli kayak beli kopi atau apa gitu kan, sama kayak ya verkoifernya gitu. Kan mereka bisa ngomongin kayak, oh, do you want something else with that, honey? Do you want something else with that, sweetie? Are you alright? Kayak gitu. Bahkan teman-teman cowok aja yang bisa ngomong kayak, oh, let me walk you home, darling. Are you okay, darling? Ya, awalnya gitu iya, terus awalnya gue baper gitu kayak, oh my god, gue dipanggil GR. Tapi kemudian gue sadar itu tuh nggak ada bedanya kayak orang Jakarta diajak ngomong aku kamu. Kayak sebenarnya biasa aja, tapi kayak guenya yang baper. Cuma intinya adalah kultur mereka lebih. Enggak, biasa kalau orang di Indonesia juga sering kan gitu. Ya iya. Halo, apa gitu dipanggil apa gitu. Tapi kan nggak pakai kayak sweetie, apa kabar? Halo sayang. Pakai, iya sayang gitu. Hah? Enggak. Ya bercanda doang gitu. Iya, biasa kan ada tukang abang-abang gaul atau apa gitu. Itu jualan siomay atau apa gitu. Biar dagangannya laris gitu. Dagang bubur sambil itu ramah, promosinya. Itu ramah atau sexual misconduct gitu? Enggak lah. Biasa gitu. Feminisme. Enggak sih, tapi kayak jangan seuzon terus dong. Tapi lebih ke arah kultur sih, kayak orang-orang sana lebih banyak chit chat aja, kayak lebih banyak ngobrol, lebih gampang juga, dan bahasa tuh emang lebih gampang banget juga. Dan terakhir ketiga adalah campus life-nya tuh bener-bener kayak, kalau kalian nonton film-film gitu, kayak film-film college life Amerika yang kayak ada stereotypical jocks atau yang kayak ada cheerleader jalan dengan kayak baju mereka, terus ada anak-anak yang nerd atau apa. Itu persis kayak gitu, dimana kayak ntar mereka bikin house party lah, terus ada society yang kayak ada klub-klub nyanyi, ada klub apa yang benar-benar uninya tuh hidup banget. Itu satu alasan lain sih. Tapi dan again kenapa uninya bisa hidup banget, karena di UK orang tuh bayar buat tuition like about 12,000 pounds mahal a year. Sekali. Meanwhile kita di sini di Jerman cuma kayak 700 euro per semester. Jadi in the sense of way nggak heran kenapa uni di UK bisa invest a lot in the students, karena mereka emang punya duitnya. Minimal di sini orang Jerman kan kayak scheißegal aja gitu, kayak ya udah lu masuk uni selesai gitu kan. Jadi gitu sih, makanya kenapa uninya tuh sangat kayak merangkul studennya banget. Jadi makanya gue seneng banget di sana selama 5 bulan. Jadi karena budayanya lebih gampang untuk kita yang dari Indonesia untuk beradaptasi kayak seperti itu ya. Dan tentu bahasanya yang gampang banget. Oh, dan satu lagi, uninya jauh lebih gampang daripada di Jerman. Gue di situ ketemu banyak orang-orang Jerman juga, mereka komentar yang sama, perbandingan sama mata pelajaran gue. Gue di sini satu modul, gue mesti datengin kayak satu Vorlesung, satu Grundkurs. Di Grundkurs gue mesti bikin referat, di Vorlesung gue mesti entahlah nulis klausur atau bikin Hausarbeit. Di UK satu modul, satu Vorlesung doang. Dan gue cuma mesti nulis esai 2000 kata. Di Jerman, Hausarbeit gue 15 halaman. Jadi kayak buat gue di sana tuh bener-bener kayak gampang banget. And that's why kenapa instead of, ya gue fokus belajar juga, tapi jadinya kayak lebih kehidupan sosial gitu. Kehidupan sosial? Kayak gimana tuh kehidupan sosial? Iya.
ada banyak klub-klub gitu sih, seru kayak. Iya. Jadi kayak gue demen nyanyi, gue demen main musik. Sama di Jerman gue nggak punya waktu untuk ngelakuin itu. Di UK gue masuk barbershop quartet, Barbershop. acapella grup gitu. Oh, tapi nggak ada barbershopnya, cukur rambut gitu. Ada. Nggak ada ya? Yang nyanyi kayak kayak gitu-gitu. Seru juga. Seru sih. Terus gue sempat masuk MMA, Widih. mixed martial art. Jadi beneran ini ya, Unilife ya? Iya, Unilife. Terus gue pernah nyoba lagi ada Harry Potter Club, Wih, ada Quidditch Club. Harry Potter dari UK ya emang aslinya? Iya. Iya kan? Yes. Iya. Ada Quidditch Club juga, tapi apparently Quidditch. Orang main Quidditch. Apa itu Quidditch? Lu gak baca Harry Potter ya? Enggak, gue gak pernah nonton Harry Potter soalnya. Yaudah geng, jadi pokoknya mereka punya Quidditch Club. And at first gue pengen masuk Quidditch Club, tapi ternyata mereka lumayan violent. Jadi Quidditch itu literally kayak rugby, tapi orangnya mainnya pakai sapu. I mean like, mereka main rugby, tapi sport gitu ya? Sambil megang sapu. Iya gitu. Ya seru lah ya kok pokoknya. Pokoknya hidupnya sangat berwarna. Kayak kalau bayanganku yang ada di kepala kayak ini nih, kayak sex educationnya Netflix itu. Seru gitu lah. Ya gitu lah. Iya begitu dah. Jadi hari ini aku dapat pandangan baru karena 3 hari yang lalu itu aku bikin podcast sama temanku yang lagi di Indo, lagi di Indonesia, namanya Davin. Dia lagi magang di Indonesia, jadi dia ada program setahun gitu di Indonesia, 6 bulan pertukaran pelajar exchange sama 5 bulan magang. Jadi di podcast itu kita ngomongin tentang temanya sih lucu, kayak lagunya Young Lex, nyesel kan kesel kan kuliah di Jerman gitu. Nah dia bilang dia nggak mau. Dia bilang katanya dia nggak nyesel sama sekali kuliah di Jerman walaupun itu lama gitu. Dan sekarang ini ada antitesis dari omongannya Davin ini, temanku, bahwa gue nyesel kuliah di Jerman. Ada yang nyesel di Jerman. Tapi nggak juga sih, gue nggak nyesel kuliah di sini. Gue nggak suka kuliah di sini. Nah, maksudnya apa itu berarti? Iya. Bedanya apa nggak suka sama kalau nyesel? Nyesel adalah kalau misalnya lu mau puter balik waktu, lu mau ngambil pilihan kemungkinan kalau aku sebelum dapat pandangan dari Davin ini, sebelum aku bikin podcast, aku memang bilang nyesel kuliah di Jerman gitu. Ya kalau gue sih, ini trying to be serious guys. Kalau gue sih, gue nggak nyesel kuliah di Jerman karena gue tahu kayak Germany has hardened me, kayak Jerman bikin gue jadi keras, dan gue ngerasa kalau gue udah lulus sekarang kayak gue udah survive Jerman, jadi gue bisa survive apapun. Ngomong kasarnya kayak gitu. Jadi bukan cuman kuliah dapat ijazah terus selesai gitu. Iya sih, mungkin in a sense of way Germany is like a necessary evil gitu, kayak rintangan yang harus gue laluin. Ngomong kasar, kalau nyokap gue selalu bilang Jerman tuh batu loncatan. Jadi sekarang gue udah tau gue suka banget UK, gue pengen cepet-cepet lulus bachelor, jadi gue bisa postgrad ke UK. Nah, berarti gitu mau lanjut ke UK ya? Nggak mau pengen ke Jerman? Untuk sekarang enggak sih. Untuk sekarang gue udah tahu kayak chill gue UK. Kenapa UK? Kenapa nggak negara lain? Karena ada banyak banget. Dan gue demen. Kan ada negara lain. Karena gue pengen nikah sama James Bond. Enggak lah, bercanda. Enggak. Ya nggak tahu sih. Ada beberapa negara lain yang gue pengen coba. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa ini, saudara Marvel? Maksudnya pingin nanya gitu. James Bond itu siapa gitu? Masa nggak tahu James Bond? Lu nggak tahu Harry Potter? Lu nggak tahu James Bond? Tahu, cuman siapa tahu ada orang yang namanya James Bond. Jangan mencoba mengorek saudara Marvel. Cuma ya gitu sih. Kalau soal masalah ke UK, pengen banget balik lagi ke UK atau pengen nyoba negara lain sih. Tapi yang pasti sekarang gue nggak bisa membayangkan diri gue tinggal di Jerman forever. Iya, kalau itu aku juga sih. Tapi gue juga nggak bisa bayangin diri gue balik Indo. Gitu ya. Kalau aku sih kadang kalau melihat, ya mohon maaf nih kalau ada tante-tante yang tersinggung atau apa. Bukan bermaksud untuk menyinggung, cuman kalau aku melihat orang Indonesia yang udah lama di sini, yang udah
pensiun, menghabiskan masa tuanya di sini tuh aku agak kayak kalau ngobrol sama mereka kayak masa hidupnya cuman Ini doang. gitu-gitu terus Asa. sih. Monoton banget sih. Tapi tolong jangan tersinggung, ini murni pandangan pribadiku aja yang Satu hal lagi, anak-anak gak jelas gitu, mahasiswa gak jelas. satu hal lagi yang aku bisa bilang kenapa aku demen banget di UK, karena di sana gue punya teman-teman yang gak cuma, jadi gue emang kebetulan ada teman orang Indo, ada grup Malaysia, sama gue bisa masuk sama ada grup Erasmus juga yang anak-anak dari Eropa, dan gue temenan sama anak-anak UK gitu. Bener-bener kayak gue merasa gue masuk ke kultur mereka, gue ngerasain kultur mereka. Meanwhile di sini di Jerman, kita semua tahu betapa susahnya punya teman orang Jerman yang bener-bener temen gitu. Jadi gue ngobrol sama teman gue orang Jerman dan dia bilang, lu anak-anak Indo tuh kayak upgekapselt gitu. Kalian cuma main sama sesama orang Indo, which is true. Dan gue selalu balas omongan dia adalah, lu tahu betapa susahnya gue coba temenan sama orang-orang Jerman gitu. Meanwhile di UK it's so much easier untuk temenan sama mereka, dan gue masuk kultur mereka, dan gue nggak merasa sebagai gue kayak unfriended, dan gue cuma sebagai apa sih, Außenstehender gitu. Kayak gue bukan lagi orang alienated gitu, gue bukan alien gitu di sana. Minimal di sini di Jerman gue tetap merasa walaupun gue di Jerman tapi gue masih alien gitu, karena gue nggak merasa gue masuk ke kultur mereka. Gue nggak merasa gue part of them. Tapi di UK gue merasa gue part of ya teman-teman gue juga gitu. Mereka memperlakukan gue kayak ya orang Jerman juga memperlakukan gue tetap sama, tapi gue merasa gue in touch sama kulturnya. Wait, gue ngomong pakai 3 bahasa. Wow. Trilingual guys. Jadi emang kadang begitu ya, walaupun di sini tuh aku nggak tahu kalau di UK kayak gimana, cuman kalau di Jerman emang terkenal, apalagi di Niedersachsen gitu, terkenal cool. Kita nggak ada ketimpangan ekonomi, cuman mungkin kalau kita bicara tentang sosial agak berbeda ya. Mungkin yang kuliah sosial politik bisa menjelaskan gitu. Apa? Jadi kalau di sini kan, kalau di Niedersachsen kan emang terkenal ketimpangannya dikit kan, kalau nggak salah. Wah, kurang ngerti ya. Aku tak bisa berbicara banyak. Soalnya Vertifung gue internasional Beziehung. Iya. Satu hal lagi yang gue bisa bilang, karena pas gue di UK tuh gue pertama kali temenan sama anak Malaysia. Dan have fun sih, gue seneng gitu kan sama anak itu. Tapi gue ngeliat, gue nggak puas karena mereka tuh anak-anak Malaysia yang mereka kebanyakan mainnya sama sesama anak Malay. Ketika gue tanya, mereka nggak pernah sekalipun menginjakan kaki ke dalam pub gitu kan. Terus yang gue kayak, nggak pernah. Terus yang kayak mereka mainnya sama itu doang. Dan gue sadar, gue tuh kayak gitu pas gue di Jerman. Gue ngerasa gue di sini nggak kayak punya comfort zone gue sendiri yang, iya tapi gue udah berusaha. Sama kayak, kok. Menurut gue anak-anak Indo semua berusaha banget. Tapi gue kayak, gue jujur ngomong kasar, karena di Jerman gue merasa nggak puas aja gitu loh. Gue pengen punya kontak dengan orang Jerman, tapi sesusah itu gitu loh. Kayak kita udah nyoba gitu kan. Jadi kayak ya begitulah. Nggak tahu, menurut gue di Jerman tuh just so full of frustration aja sih. Jadi, dan terlebih lagi buat gue yang belajar sosial politik, lu harus ngomong menggunakan bahasa yang baik dan benar. Dan lawan lu adalah Muttersprachler gitu kan. Iya, susah gitu kan. Gue tetap lebih bisa ekspres diri gue lebih baik dalam bahasa Inggris gitu kan. Jadi di Jerman tuh kayak ada Sprachbarriere gitu yang tinggi banget, yang gue nggak bisa ngelewatin itu gitu. Jadi gue nggak bisa the best version of myself dengan bahasa Jerman gitu. Dan gue capek di mana gue nggak bisa. Jadi ketika gue Inggris, gue bener bisa ngeluarin semua yang gue punya. Jadi makanya gue pengen buat postgrad ke negara yang emang pakai bahasa Inggris gitu. Daripada gue di sini kalau di kelas tuh kayak gue takut ngomong pakai bahasa Jerman. Satu cerita lucu adalah gue masuk kelas internasional Beziehung, for once gue boleh bikin referat pakai bahasa Inggris, dan semua teman-teman gue dan guru gue semua kaget ketika mereka denger gue pertama kali ngomong pakai bahasa Inggris dan nyadar kayak, wow, ternyata Stefani bisa ngomong kayak begini gitu. Ternyata dia punya Meinung sebanyak ini yang dia nggak keluarin biasanya gitu. Teman-teman gue semua kayak kaget. Terus gue dapet 1-0. Kayak gitu sih. 1-0 itu nilai sempurna ya kalau buat yang belum tahu. 1,0. Kalau di Indo kebalikannya ya. Kalau di Indo ada tuh istilahnya mahasiswa Nasakom, nilai 1, mahasiswa Nasakom. Bukan nasionalis agama komunis, tapi Soekarno ya. Itu nilai 1, begitu. Jadi itu yang bisa gue bilang.
Oh, dan poin lain yang gue mau sampaikan sebelum gue lupa, menyambung dengan kenyataan bahwa gue mengikuti banyak organisasi. Teori gue adalah dalam hidup ini sejauh yang gue perhatiin, lu tuh punya studi, finansial, organisasi, hobi lu, sama sosial. Waduh. Apa nih? Teori apa nih? Lu nggak mungkin bisa ngejalanin 5-5-nya di saat yang bersamaan, semuanya lancar. Teori gue gitu. Lu tahu ada misalnya orang-orang yang kayak studinya lancar, kehidupan sosialnya seru, punya banyak temen juga, tapi luntang-lantung kayak susah nyari duit gitu kan. Saya tersinggung. Maaf. Enggak. Atau misalnya kayak, enggak, maksudnya kayak dalam 5 hal ini tuh kayak lu harus waktu lu tuh gak akan cukup buat ngabisin 5 ini. Kalau lu fokusnya kerja, lu fokusnya kerja sama belajar, ya yang lain gak kepegang gitu. Kalau lu fokusnya kehidupan sosial sama kayak tadi gue bilang soal duit yang luntang-lantung rada salah logiknya. Tapi intinya maksud gue adalah kalau lo emang cuma kerja kuliah sih, kalau kuliah, yang lain gak kepegang. Yang gue korbanin kayaknya kuliah sih. Nah itu sih, jadi intinya 5 hal ini gitu. Kalau buat gue, organisasi sama kuliah gue tuh lancar banget karena gue nggak perlu capek-capek nyari kerja. Buat saya sampai sekarang orang tua masih support everything. Gue nggak perlu nyari kerja sama sekali, dan gue privileged banget in that sense. Gue ngaku. Teman-teman gue dikit gitu, karena kehidupan gue di brown flag yang kecil seperti ini, rumah gue nun jauh di sana. Iya, kayak kehidupan sosial gue dikit, terus ya hobi gue ya gitu-gitu aja gitu. Ya hobi mungkin masih kepegang lah ya, tapi intinya lu nggak mungkin megang 5-5-nya at the same time lah. Tapi kan dari organisasi juga dapat kenalan juga kan. Iya sih, tapi maksudnya sosial asin yang kayak lu kerjanya setiap hari party gitu loh, maksudnya kayak gitu. Oh, yang dimaksudnya ya sosial yang bener-bener kayak senang-senang, yang kayak lu pulang setiap hari tuh kayak jam 12 malam gitu. Jadi lu nggak mungkin megang ini semua at the same time gitu, karena waktu lu terbatas gitu kan. Aku ngerti sih. Jadi kalau di Jerman juga ini sih waktu luang gua aku gunain cuma buat. Jadi menurut gue 5 gitu, podcast, ya dengerin podcast gitu. Jadi menurut gue 5 hal ini tuh yang kayak ngomong kasar work life balance lu gitu. Nah jadi gue di sini di Jerman, kenapa gue bisa megang organisasi banyak, dan studium gue buat saya sampai sekarang masih lancar. Gue sekarang udah semester 5 apa 6 gitu kurang lebih, dan akan lulus tepat waktu kayaknya, atau plus 1 semester doang, tapi kayak lumayan lancar lah menurut gue. Kuliah gue lancar, dan gue megang organisasi termasuk susah. Dan gue megang organisasi, dan oke lah, mungkin hobi gue masih kepegang lah, masa dengan hobi gue sendiri yang cuma di rumah doang. Tapi kayak itu semua masih kepegang ya karena gue nggak perlu nyari duit, dan gue bukan anak party gitu yang kayak temen gue nggak banyak. Jadi makanya kenapa gue bisa megang organisasi banyak. Masa sih? Menurut gue kan gak kayak Marvel. Enggak lah, banyak temen. Tapi yang nggak gue sambangin tiap hari gitu. Begitu gue ke UK, iya langsung tuh update story. Boom, setiap hari. Kalau misalnya gue pulang ke rumah jam 11, nggak afdol itu. Kurang afdol. Oke. Kurang harus lebih malam dari Cinderella. Pagi. Pulangnya pagi gitu, ketika burung bercuit baru pulang gitu kan. Apa tuh burung bercuit? Cuit itu kan burung. Oh, kalau pagi ya, kalau pagi. Ayam berkokok gitu. Iya gitu. Jadi pantang pulang sebelum tumbang. Nggak begitu kan. Hidup saya halal. Jadi suka halal. Hidup saya halal. Gue selalu bilang tau ke teman-teman gue, ya I'm a conservative Asian lady. Wow, iya. Jadi begitu di sana, gue ngakuin. Jadi kebetulan pas gue di sana, ke urusan organisasi gue banyak yang kebetulan karena emang udah berakhir sih masa kepengurusan gue di akhir tahun. Tapi gue lumayan luntang-lantung juga ngurusin organisasi gue gitu. Jadi karena kehidupan sosial gue sama hobi gue benar-benar menanjak banget gitu. Jadi ya 5 hal ini tuh menurut gue nggak mungkin deh lu bisa megang semuanya at the same time. Gitu sih. Jadi pas gue lagi di UK, kehidupan sosial gue dan hobi gue itu benar-benar muncak banget. Gue ngorbanin organisasi gue dan studi gue, ngomong kasarnya. Gue nggak serajin di sini gitu. Gue bisa untuk studi, gue sebenarnya di sana gue bisa lebih lagi, tapi
Ya gitu. Tapi nanti ini teman-teman bilang nih Freak nih Asia belajar terus ya Freak gitu. Yang lucu tuh ya Buku pas di buku sana. ya tahu kan. Jadi yang pas di sana tuh ya somehow orang-orang UK tuh pandangannya kayak wah Stefani yang kerja suka pergi party. Sampai waktu itu gue pas di Jerman gue mesti nulis klausur kan. Gue mulai belajar dong di sana juga sedikit. Mereka ngeliat gue di perpustakaan mereka kaget. Hah, lu belajar? Terus gue yang kayak gila lu di Jerman kerjaan gue belajar doang. Gitu. Jadi hidup itu harus pelan tapi party. Gak gitu. Tapi pesan gue gitu, gengs. Ini 5 hal penting dalam hidup lo. 5 penting kayak work life balance. Kalau bukan work life balance, mungkin study life balance kali ya. Karena kan ini masih anak kuliahan ya. Menurut gue itu impossible untuk megang 5-5-nya at the same time. Nggak tahu, mungkin gue salah. Someone can prove me wrong. Oke lah. Berdasarkan itu gue gitu sih. Ya, saya kira penonton pendengar kita sudah paham kok 5 teori 5 jari apa ini 5 kehidupan ini Maksud dari Stefani Tanus. Pertanyaan terakhir nih. apa? Kira-kira ada pesan gitu buat orang-orang yang mau ke Jerman gitu? Oh, pesannya, gengs, kalian yang ke Jerman, please daftar Erasmus. Itu gampang banget. Ngurusin daftar-daftaran. Dan karena kebetulan gue sekarang megang Velari. Velari itu apa itu Velari? Festival luar negeri. Festival luar negeri. Yang ngurusin beasiswa. Jadi kita kerja bikin kayak acara-acara di Indo yang kayak bikin web seminar atau kita bantuin anak-anak di Indo yang mau keluar negeri gitu. Kalau tugas gue secara spesifik lebih ke arah ngasih ngasih informasi soal beasiswa. Beasiswa tuh banyak banget, gengs. Ya. Program-program kayak Erasmus atau exchange kayak gitu banyak, dan banyak dari program ini yang mereka ngasih kita duit. Yang capek tuh cuma urusan administrasinya, tetek bengek birokrasi. Tapi selama kalian ngejalanin itu sebenarnya gampang gitu. Kesana tuh kayak wanjir capek mesti begini, tapi kalau dijalanin sebenarnya ya bisa, terus benefitnya gede. Jadi gengs, kalian yang di Jerman daftar Austausch, gengs. Bagus buat CV. Kalau yang dari di Indonesia gimana? Kalau buat di Indonesia, yang mau kuliah ke luar negeri tanpa biaya, jangan ke Jerman. Bukan. Gak sih, gak apa ke Jerman. Kan harus pakai beasiswa nih. Beasiswa gimana nih? Ketua Velari atau apa nih? Bukan ketua ya. Bukan deputi juga, apa ya? Gak tahu deh. Pokoknya pengurus dari Velari lah. Beasiswa tuh sebenarnya banyak banget, gengs. Velari PPI Dunia. Velari PPI Dunia, di follow Instagramnya, gengs. Sebenarnya ya banyak banget. Cuma orang tuh kadang udah mikir yang kayak aduh kayaknya gue gak keterima, aduh males daftar. Itu sih yang paling apa sih, kayak jadi hurde kita apa sih, rintangan. Jadi rintangan kita gitu. Padahal sebenarnya organisasi tuh banyak banget, gengs, bener. Jadi mendaftarlah, mencarilah informasi, cari informasi, please, gengs. Kalian jangan mager cari informasi. Nggak tahu sih, mungkin ini mentalitas Jerman kali ya. Kalau orang nanya-nanya, Kak, sekolah di Jerman yang bagus apa? Ya ampun. Iya, jadi kalau tanya ke Velari PPI Dunia juga jangan bertanya. Sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi kayaknya mentalitas Jerman gue tuh membuat gue mikir kalau gue mau nanya orang, kalau bisa jawabannya tinggal ya atau tidak. Jadi ya inilah ya. Apa sih? Tanyanya yang spesifik gitu, gengs. Cari informasi sebanyak-banyaknya. Terus kalau mentok baru nanya orang gitu. Gue tahu sih kalau orang Indo kan malu bertanya sesat di jalan. Tapi kadang-kadang nanyanya terlalu lebar, yang gue aja nggak bisa bantu kadang-kadang. Yang gue mesti nge-google sendiri, jadi. Kak, gitu. Jurusan apa ya yang cocok di buat Jerman, aku? Gitu. Kan kita nggak tahu kan, itu kan preferensi orang kan beda-beda juga. Kita nggak tahu kamu jagonya di mana gitu. Jadi begitu, gengs. Iya, tapi Jerman tidak setai yang saya gambarkan kok. Ya siapa tahu bisa jadi batu loncatan. Siapa tahu ketemu bule terus bisa pacaran terus bisa nikah. Terus bisa jadi alasan untuk stay di Eropa. Doain dong, gengs. Ganti paspor. Lalu begitu. Jadi masih banyak kok yang indah-indah dari Jerman. Setuju, gengs. Kalau kamu datang ke agen apa gitu, dollar management atau apa, pasti dibilangin tuh, nanti kamu di Jerman bukan orang tua yang mengirim kamu uang. Yang mengirim adalah Gemma.
Aduh, jangan tuh. Itu aduh disensor tuh. Itu agen dari Itu agen atau agen? Itu kursus bahasa. Ya, tahu gue. Itu ya. Maaf ya, saya follower apa tuh? Ya, Dangbar nih. Dangbar. Admin Dangbar juga. Bukan, saya bukan admin Dangbar. Iya. Ya udah. Oke, kalau gitu kita akhiri saja podcast kali ini. Terima kasih Stefanie Thanos sudah mau sharing banyak hal. Amin. Doain gue ya, gengs. Iya. Untuk masa depan saya yang lebih indah dan bahagia. Saya juga mendoakan kalian para penonton. Oke, kalau gitu. Saya Marva Fu pamit undur diri. Dan juga Stefanie Thanos pamit undur diri. Dadah.